dilanjutkan, maka ya itu tadi diperlukan kita melakukan proses sinkronisasi terlebih dahulu. Selanjutnya registrasi aplikasi Dapodik disarankan menggunakan registrasi online sampai berhasil. Oke. Kembali ke aplikasi EDS 2020 dan lakukan registrasi dari Dapodik lokal atau tarik data ya. Nah, kemudian kenapa tarik data Dapodik lokal gagal? Ketika ada kegagalan yang muncul seperti ini, hal ini terjadi karena aplikasi Dapodik ketika registrasi terjadi error dengan notif sebagian data tidak masuk atau terkendala ketika mengakses web service di aplikasi Dapodik lokal. Solusinya gimana? Yang penting kan solusi ini. Uninstall aplikasi Dapodik, install dan registrasi ulang. Disarankan dengan pola atau dengan cara yang registrasi online. Oke, sekarang yang upload file CSV. Aplikasi EDS 2020 COVID-19. Upload file CSV itu file yang dari mana? File CSV itu adalah file yang dihasilkan oleh responden yang mengisi menggunakan offline survei. Tadi kan ngirim ke operator, sehingga file CSV ini kita simpan, kemudian selain itu kita upload di menu upload EDS. Sehingga nanti orang ini, responden ini, walaupun tidak mengerjakan langsung dari laptop atau komputer kita, dia tetap bisa menyelesaikan menggunakan offline survei. Ini cara uploadnya. Silahkan dibuka, kemudian pilih upload file isian instrumen, kemudian diklik yang di sini upload file hasil isian dari offline survei. Oke, setelah di-upload, setelah dibuka nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih namanya, pasti DB result. Itu sudah nama ini ya, sudah nama defaultnya dari sana. Ada juga ini kok DB result incomplete. Oh, ini yang berarti pada saat kita mengirimkan file CSV dari offline survei itu memang posisinya belum selesai 100% atau masih dalam tahap pengisian tapi sudah kita kirim, nanti nggak bisa diupload atau uploadnya hasilnya tidak sempurna. Oke, jika sudah melakukan penguploadan atau diunggah, nanti akan muncul seperti ini. Tanggal berapa, namanya siapa, jenis BTK-nya apa, statusnya sudah. Gitu. Tinggal enak seperti klik 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 klik. Nanti tapi harus harus diarsipkan juga yang file CSV-nya biar ketika ada suatu masalah kita bisa langsung membenahi dengan cepat. Nah, sekarang sinkronisasi. Tadi upload sudah, kemudian patch sudah, kemudian sekarang sinkronisasi. Sinkronisasi ini adalah titik-titik krusial juga ya. Ke tahun kemarin ada yang lupa sinkronisasinya begini, begini, begini. Oh iya, sama. Statusnya persis sama. Itu kalau enggak teman-teman operator ini orang-orang yang memang orang yang dipilih seperti itu, orang-orang hebat yang dipilih seperti itu ya enggak mampu melaksanakan karena panjenengan semua adalah orang-orang yang dianggap oke di sana. Akhirnya ya ternyata dengan kesulitan-kesulitan yang ada masih tetap bisa menyelesaikan itu dengan baik, dengan tepat waktu. Proses sinkronisasi sama sebetulnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi tidak banyak kita bahas di sini. Ketika sudah muncul 100, gini silahkan disinkron. Hitung rapor mutu. Nah, hitung rapor mutu ini bisa dilakukan pada saat sudah ada patch ya. Kalau belum ada patch berarti hitung rapor mutu belum bisa dilakukan. Jadi ada tahapan tersendiri. Yang pertama pastikan data itu sudah terisi semuanya. Ketika sudah semuanya nanti kita lakukan hitung rapor mutu. Itu bisa dilakukan. Oke, lanjutnya.
Masih sama, ini notifikasinya ada berapa pengguna, info pengguna, kemajuan, master PHP. Udah, ini kita abaikan, tinggal kita sinkron, atau kita lihat, oh iya ternyata sekian banyak data ya. Kemudian kita klik sinkronisasi. Nah, ini kembali ke tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi dibuat selingan. Pengguna tidak aktif pada saat kita mau sinkron. Ini ada apa ini pengguna tidak aktif? Padahal kita kan selalu menggunakan itu gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata bagaimana solusinya ketika proses sinkronisasi muncul pengguna tidak aktif? Kemudian ternyata penyelesaian ya juga kurang lebihnya sama dengan yang tadi awal tadi. Lakukan clear cache atau riwayat browser. Ini hal penting ini walaupun kelihatan sepele tapi hal penting. Seringkali masalah-masalah yang pelik itu sebetulnya ini apa penyelesaian hanya dengan cara clear atau pembersihan riwayat saja. Seperti itu ya. Jadi makanya hal-hal seperti itu tetap harus bisa dipahami oleh teman-teman operator. Apabila sedang membuka pengguna guru, maka lakukan tukar ke kepala sekolah atau ke operator. Oke. Ya, terima kasih. Yang di sini untuk paparan awal sebetulnya sudah selesai. Nanti tinggal ada offline survei. Kemudian ya, yang ini saya tutup terlebih dahulu. Saya langsung lanjutkan di offline survei. Jadi nanti di offline survei kita bahas sebentar. Setelah itu nanti akan kita sampaikan tentang EDS asisten ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah pernah mencoba, tapi ada juga yang belum. Apa sih itu EDS asisten dan lain sebagainya nanti kita jelaskan. Dan mungkin nanti ada tanya jawab, terus kemudian ada pembahasan LK dan lain sebagainya sesuai dengan waktu dan atau durasi yang disediakan oleh panitia. Baik, sekarang saya share screen lagi untuk yang khusus di offline survei. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini untuk offline survei ada pola perubahan yang baru ya. Jadi offline survei itu aplikasi gratis sebetulnya pihak ketiga. Jadi bukan aplikasi yang dibuat gitu bukan, tapi aplikasi gratis terus sedikit ada dibuat jembatannya sehingga aplikasi itu bisa dimanfaatkan untuk membantu pengisian EDS ini. Tahapan penggunaan aplikasi seperti apa? Ya sama, instalasi, unduh instrumen, isi, kemudian kirim. Nah, kalau dilihat di sini sepertinya itu pekerjaan yang mudah, yang cepat gitu ya. Ini teman-teman operator gini, aduh masa cuma gitu sih. Ternyata setelah dilakukan lama juga ya pengerjaan satu instrumen sekian banyak. Dan itu operator semua yang ngerjakan. Ya salahnya operatornya mau mengerjakan itu semuanya. Bukan salahnya ya Bapak Ibu, tapi sebetulnya kan memang ada ini ya, sudah disediakan cara-cara pengisian yang dikembangkan, bisa seperti ini, bisa seperti itu, bisa offline survei, bisa dikoneksikan lewat LAN dan lain sebagainya. Harapannya itu semuanya tidak hanya operator yang mengerjakan, tidak kembali ke operator lagi semuanya, tapi memang dikerjakan oleh masing-masing responden sesuai dengan tingkat dan kewenangannya. Seperti itu. Maka ya nanti kita sambil berbagi, kita share-share informasi, share pengalaman, bagaimana sih nanti biar pengisian itu bisa tepat sasaran, hasil juga bisa lebih di ada pertanggungjawaban di sana, seperti itu ya. Harus kita libatkan stakeholder yang ada. Jadi nanti operator itu kan sebagai pelaksana, Bapak Ibu, sebagai pengepul datanya saja lah. Nanti yang mengerjakan tetap masing-masing sana.
Kecuali kalau ada hal-hal khusus yang menjadikan kita untuk bisa membantu itu ya tidak ada salahnya, tapi bukan artinya langsung semuanya itu ya apa kata operator ya itu kata sekolah gitu ya janganlah, jangan seperti itu. Jadi kita memposisikan diri sesuai dengan porsi kita saja. Baik, jadi instalasi seperti yang tadi disampaikan, kemudian unduh, setelah diunduh diisi, kemudian tinggal dikirim. Nah, terus bagaimana tahapan masing-masing ini? Oke, sekarang tahapan instalasi. Instalasi didahului dengan download di Play Store. Ini sudah banyak kok yang download, berarti hampir semuanya, tapi barangkali ada yang belum. Kita sedikit ulas lagi. Download di Play Store. Tulis saja di sini offline surface. Nanti akan muncul aplikasinya. Seperti apa bentuk aplikasinya? Ya, seperti ini. Jadi di sini ada offline surface ya. Tinggal kita klik install, proses kan dia, proses melakukan download. Ketika downloadnya selesai, nanti kita tinggal buka di sini. Ini sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain, aplikasi games atau aplikasi yang lain yang dari Play Store, kurang lebih juga tahapannya sama seperti ini. Oke, selanjutnya ketika sudah diinstal, seperti apa tampilannya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Muncul seperti ini ketika dibuka, kemudian silahkan diklik tambah offline survei. Tapi untuk tambah offline survei ini kan masih yang cara awal, cara yang dulu. Sekarang ada cara yang lain yang bisa lebih mudah, tidak memasukkan in1, in2 itu tidak, tapi langsung dari file LSO namanya. Kita bisa download filenya itu di website PMP. Oke, kemudian unduh instrumen. Jadi tadi setelah melakukan instalasi, kita lakukan unduh instrumennya. Setelah kita unduh, tentunya nanti kita lakukan instalasi di instrumennya, karena di sini instrumen kan kita sekarang sudah disediakan instrumen yang bisa diinstal di offline survei. Jadi instrumen itu bukan diinstal di EDS atau bukan instrumen yang kita
muncul proses muat seperti ini. Kita tunggu mungkin ya 1, 2, 3, 4 sampai 5 menit lah. Nggak sampai terlalu lama sepertinya yang saya ingat. Ketika ini sudah, prosesnya sudah selesai, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul halaman pertama di PMP-nya, PMP versi Android-nya. Nanti di sini kita tinggal ngisi biodata. Nah, jadi tadi ketika sudah, silahkan diisi biodatanya, yaitu satu dari jawaban berikut. Di sini pilihannya hanya kepala sekolah dan guru. Berarti PLT juga ikut kepala sekolah. Tadi ada pertanyaan, apakah yang PLT harus ikut ngisi hanya sebagai guru saja? Ya tidak, PLT bisa juga sebagai kepala sekolah dalam hal pengisian ini. Nanti ngisinya bagaimana? Kalau langsung ya melalui akunnya operator. Kalau menggunakan offline survei, ya berarti emailnya yang diisikan adalah email operator, tapi biodatanya seperti NIK dan lain-lain atau NPSN itu menggunakan NUPTK atau NIK-nya Bapak atau Ibu PLT tadi. Kemudian setelah sudah, klik next, akan muncul seperti ini. Ini sudah masuk dalam instrumennya. Tinggal kita isi ya, kita ceklik. Oh ternyata selesai. Iya selesai. Tapi ya tentunya memakan waktu. Tapi di sini akan lebih cepat, jauh lebih cepat daripada mengisi menggunakan laptop kayaknya. Tapi beda orang, beda pemahaman ya, atau beda pembiasaan juga. Bisa ada yang bilang nggak enak. Saya enak menggunakan laptop aja. Ya monggo terserah. Itu kita beda jalan boleh kok. Yang penting kan tujuannya sama gitu nggih. Oke. Saya lanjutkan. Terus ini ketika mau menyimpan bagaimana? Misal kita sudah ngisi nih dapat 10 soal. Ternyata ini anaknya manggil-manggil, "Ma, ini minta dibuatkan makan gitu ya, atau minta misal minta bantuan apa gitu. Kebetulan posisi di rumah. Ya udah simpan aja dulu. Klik back di sini, kemudian pilih simpan. Setelah itu baru diakhiri survei. Kalau ini langsung keluar tanpa diproses simpan, ya berarti nanti akan mengulang ke awal lagi. Tapi kalau ini diklik simpan dulu, maka nanti bisa melanjutkan apa yang sudah diisi di tahapan sebelumnya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk melanjutkan bagaimana? Apakah caranya sama dengan pada saat kita mengisi awal? Tentunya tidak. Kalau mau melanjutkan apa yang sudah diisi, karena di sini kan sudah bukan 0 garis miring 0 lagi, tapi di sini 0 garis miring 1. Artinya sudah ada proses pengisian ini oleh satu orang responden. Maka kita di sini dipilih tanggapan, kelola tanggapan. Kemudian setelah diklik ini akan muncul di bawahnya seperti ini. Kita klik lihat atau edit. Setelah itu akan muncul kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ini kita klik gambar pensil atau gambar ballpoint yang ada di sini. Ketika diklik ini munculnya seperti apa? Ya, nanti akan muncul konfirmasi tanggapan. Edit tanggapan gitu ya. Oh ya, kita klik ya. Nanti langsung melanjutkan. Tapi apabila tidak, ya maka dia tidak langsung ke halaman terakhir atau posisi terakhir diisi. Seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Sampai di proses pengisian sudah selesai proses pengisiannya. Ketika diisi terus mulai A sampai F atau apa itu, kemudian sudah semuanya, selanjutnya tinggal diklik submit. Ketika klik submit akan muncul notifikasi responsive successfully gitu ya. Terus kita klik end survey. Sudah kita akhiri.
Ketika kita akhiri muncul lagi ID responnya seperti tampilan yang sebelah kanan. Ini diabaikan saja, silahkan di back tombol panah yang ada di sebelah kanan atas. Oke, sampai di pengisian sudah. Sekarang tahapan terakhir tinggal kirim isian instrumen. Tadi kita sudah melakukan instalasi, sudah download, sudah instalasi, sudah pengisian. Sekarang hasil isian kita ini bagaimana sih cara mengirimnya? Ya, itu disampaikan di sini. Jadi sudah ada tampilan seperti ini. Kemudian kita kirim. Caranya bagaimana? Dengan cara klik kelola tanggapan yang ada di bawah. Ketika diklik kelola, tadi kalau ngisi kan menggunakan ini, edit atau lihat, kalau yang sudah mengerjakan. Tapi kalau kita sudah selesai dan mau mengirim, silahkan diklik kirim. Jadi gambar amplop yang ada di bawah, nggak tahu itu amplopnya ada isinya atau enggak ya, Bapak Ibu, teman-teman operator, Bapak Ibu guru, pengawas. Yang jelas di sana ada gambar amplop gitu ya. Mudah-mudahan ada isinya. Kita kirim ke operator gitu. Jadi dari responden, Bapak Ibu guru, teman-teman operator dikirimi amplop nih sama respondennya. Tapi amplopnya yang diklik di sini nanti munculnya di panjenengan adalah CSV-nya, bukan isi amplopnya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi dikirim dari aplikasi offline survei, diklik kirim gambar amplop, nanti akan berproses seperti ini mempersiapkan file tanggapan. Silahkan tunggu. Baik, kami tunggu. Gitu ya. Ada proses yang hanya sebentar di sini. Ketika sudah diisi, sudah ditunggu, mungkin 5-10 detik atau mungkin bisa 1 menit gitu ya. Nanti akan muncul pilihan mau dikirim kemana itu gitu, misal melalui WA atau melalui email atau melalui apa, mungkin yang banyak melalui WA lah ya, atau mungkin email. Oke, ini contohnya melalui WA, kita kirim di WA-nya operator kita. Di sini ada tulisan tujuannya adalah operator cakep atau operator cantik gitu ya. Hanya sebuah nama. Setelah dikirim, ini kenapa DB result-nya underscore ini ya, incomplete ini, karena memang dia pengisiannya belum selesai. Kalau sudah selesai, nggak ada tulisan ininya, incomplete-nya nggak ada. Langsung DB result.csv. Itu. Nanti file inilah yang akan diupload oleh teman-teman operator. Jadi teman-teman operator sebetulnya hanya menghimpun ini tugasnya. Himpun saja DB result-nya dari masing-masing responden, nanti silahkan diupload, selesai deh pekerjaan gitu ya. Itu teorinya, prakteknya sesuai dengan kebijakan di sekolahnya masing-masing. Yang penting hasil akhirnya adalah bagaimana di sekolah itu bisa mengisi EDS secara tepat, hasilnya maksimal. Maksimal itu tidak harus bagus, tapi maksimal artinya sesuai dengan gambaran atau citra di masing-masing sekolahnya. Tidak ada target, oh ini nilainya harus sekian, tidak. Abaikan saja nanti munculnya nilainya itu berapa, yang mengentrikan sesuai dengan indikator instrumen yang sudah ditentukan oleh tim yang ada di pusat, sehingga nanti rapor mutunya itu munculnya seperti apa ya, bukan tidak ada ini ya, tidak ada target ya tentunya. Oh, rapor mutunya harus sekian. Ya, kan bukan kita, bukan operator yang membuat rapor mutu. Rapor mutu kan dihasilkan dari apa yang ada di dalam dapodik dan hasil dari isian instrumen itu. Kalau dua-duanya memang bagus sesuai dengan fakta yang ada, faktanya bagus, ya udah hasilnya bagus. Kalau memang tidak, ya kita jangan menggunakan pedang bermata dua gitu ya. Jadi nanti pada saat ini sudah berkali-kali disampaikan, pada saat mau akreditasi semuanya mintanya auto bagus gitu. Ini sarana dibuat lengkap ya operator ya. Gitu. Kemudian nanti
Bapak Ibu guru juga ijazahnya lengkap dan lain sebagainya, semua indikator dibuat lengkap sehingga nanti bisa menjadi bagus nilai akreditasinya. Tapi giliran mau ada informasi tentang bantuan, nah ini konsepnya beda lagi nih. Ini harus seperti yang ini harus jadi kurang, yang ini harus jadi rusak dan lain sebagainya. Jangan, usahakan tidak seperti itu. Makanya apapun itu sesuaikan dengan fakta dan kenyataan yang ada. Nanti hasilnya pasrahkan saja. Gitu Bapak Ibu, teman-teman operator. Nah, sudah, terima kasih di sini paparan yang tadi tentang pembaharuan EDS, sudah tentang sinkronisasi dan lain sebagainya sudah. Kemudian ini juga sudah. Sekarang saya tak mohon waktunya sebentar, saya tayangkan tentang EDS asisten ya. Bagaimana ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada di pengisian EDS, kita sebetulnya LPMP Jawa Timur sudah menghimpun walaupun masih dalam tahap rintisan, tapi kita sudah menghimpun pertanyaan-pertanyaan FAQ yang ada di sana, kita himpun dalam suatu sistem gitu ya, sehingga teman-teman Bapak Ibu yang lain ketika mau bertanya itu sudah bisa langsung dijawab di sana. Karena kadang kalau panjenengan WA saya bisa jadi WA-nya sekarang, jawabnya besok, mungkin lusa, mungkin dibaca saja belum dijawab gitu ya. Ya namanya faktor manusiawi, pada saat itu barangkali saja tidak ada niatan seperti itu, tapi karena kesibukan yang lain sehingga kita tidak bisa menjawab. Akhirnya adalah kita sediakan saja yang namanya EDS asisten. Pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul kita taruh di sana. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang belum ada di sana, bisa diberikan masukan juga sudah kita fasilitasi di sana, sehingga nanti kita bisa update, kita bisa berada di antara panjenengan, bisa di hadapan panjenengan itu 24 jam sebetulnya, tapi 24 jamnya kita full melayani panjenengan by EDS asisten, bukan secara ininya ya, bukan secara fisik kita selalu ini, karena kita kan tenaganya harus dibagi untuk hal yang lain-lain juga. Tapi EDS asisten kita sediakan 24 jam full bisa menemani panjenengan semua. Bahkan nanti bukan hanya di EDS asisten, tapi barangkali ke depan bisa dikembangkan menjadi pertanyaan tentang Dapodik, pertanyaan tentang NUPTK barangkali, atau mungkin tentang AKM barangkali nanti bisa kita sediakan di sana. Tapi yang saat ini kita fokus di EDS terlebih dahulu. Kita coba share screen ya untuk bagaimana sih cara menggunakan EDS asisten. Barangkali yang lain sudah, tapi ada yang belum, gitu ya. Oke. EDS asisten 2020. Monggo. Silakan, LPMP Jawa Timur. Diizinkan. Oke, nggih. Diizinkan nggih menyampaikan ini? Lanjut, Pak. Oh, lanjut nggih. Siap. Apa sih itu EDS asisten? Singkat ceritanya ini. EDS asisten adalah sistem tanya jawab berbasis aplikasi WhatsApp ya, karena yang paling banyak digunakan kan WhatsApp. Jadi kita upayakan memaksimalkan potensi yang ada di WhatsApp itu agar bisa menemani panjenengan semua dalam mengawal EDS 2020 ini, yang akan dijawab secara otomatis setiap pertanyaan yang dipilih oleh pengguna atau pengirim sesuai dengan daftar pertanyaan yang disediakan oleh LPMP. Jadi karena di sini itu basisnya adalah basis pertanyaan ya Bapak Ibu, basis kode pertanyaan yang akan dibaca di sana. Asalkan pertanyaan yang disampaikan adalah benar dan
pertanyaan itu sudah ada di dalam sistem EDS kita, sistem EDS asisten kita, nanti akan mendapatkan jawaban pada saat itu juga. Tapi kalau pertanyaannya itu salah, cara bertanyanya salah, nanti jawabannya ya akan itu saja. Selamat datang di EDS asisten seperti itu. Seperti itu terus. Karena apa? Karena dia tidak bisa memahami apa yang kita maksud dalam hati, tapi apa yang kita ketik dia memahami seperti itu, nggih. Tujuannya kenapa ada EDS asisten? Ya tujuannya sebetulnya ini sih. Tujuannya ya karena kita ini tidak bisa 24 jam mengawal itu terus. Kita tidak bisa menjawab itu secara langsung pada saat ada pertanyaan yang ada baik di grup WhatsApp atau mungkin di grup ini ya di grup-grup yang lain, Telegram dan lain sebagainya, kita kan tidak selalu bisa menjawab langsung. Akhirnya ya kita sediakan ini, nanti dia akan bisa menjawab secara real time tanpa menunggu harus ada peran admin atau operator. Yang penting cara bertanyanya adalah sesuai. Itu. Baik, saya lanjutkan. Langkah pertamanya. Nah, di sini ada nomor cantik, nomor rodok-rodok cantik gitu ya. Nomor ini bisa disimpan oleh Bapak Ibu semuanya, baik operator maupun pengawas. Nomor ini tidak dikuasai oleh siapapun, tapi nomor ini dikuasai oleh LPMP Jawa Timur. Nanti jangan ditelepon ya nomor itu Bapak Ibu, tapi di chat saja, karena kalau di telepon tidak ada yang jawab, tapi kalau di chat dia akan langsung menjawab. Dia baik sih, tapi baiknya terbatas gitu ya. Nanti barangkali nanti bisa membantu ini saat event-eventnya yang ini ya, yang berhubungan dengan pendataan Kemdikbud tentunya, tentang AKM, tentang apa. Semoga nanti bisa difasilitasi juga, sehingga peran adanya EDS asisten atau mungkin nanti namanya lain, mungkin barangkali kalau sudah tidak EDS asisten, nanti bisa membantu memberikan informasi ke panjenengan semua secara cepat. Silahkan nomor ini disimpan dan nanti bisa langsung dipraktekkan. Oke, saya lanjutkan. Langkah kedua, silahkan diketik apapun itu. Setelah disimpan tadi, silahkan diketik melalui WA, apapun. Mungkin boleh hello, mungkin boleh hai, atau mungkin assalamualaikum, selamat pagi, dan apapun itu. Bahkan mungkin hanya satu huruf A gitu, atau satu, atau apa. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Selamat datang di rintisan layanan Auto Helpdesk atau layanan apa gitu LPMP Jawa Timur. Chat ini dijawab otomatis oleh sistem. Untuk melanjutkan pertanyaan, mohon tulis identitas Anda. Harapannya ketika identitasnya disebutkan, nanti identitas itu bisa disimpan dalam sistem. Nanti ketika ada update informasi, mungkin bisa mengikuti gitu loh. Tujuannya seperti itu untuk menyimpan nama atau unit kerja panjenengan. Kemudian setelah diisi contohnya, misal Ronaldo operator SMA 1 Tuban, Ronaldo operator underscore SMA 1 Tuban underscore Kabupaten Tuban gitu ya. Setelah itu Bapak Ibu kirim. Setelah dikirim nanti munculnya sebetulnya akan sama seperti ini lagi, tapi dibiarkan saja, diabaikan. Ketik tanya EDS gitu. Nanti sebetulnya kalau nanti ketiknya tanya gitu, nanti sudah munculnya itu banyak. Ada Dapodik, ada AKM, ada lain-lain, tapi yang lain masih belum ada isinya. Yang sementara ini yang ada adalah tentang EDS. Jadi ketik tanya EDS, nanti akan muncul di sana. Mungkin yang lain barangkali itu sudah bisa dipraktekkan nanti. Kemudian langkah selanjutnya, ketika kita ketik tanya EDS, nanti akan muncul daftar pertanyaan seperti ini. Pertanyaan kita bagi menjadi dua, offline survei sama EDS offline. Nanti kita tinggal ketikkan ininya saja, kodenya ini saja. Jadi setelah kita ketik tanya EDS, muncul daftar pertanyaan. Kemudian langkah selanjutnya,
tergantung apa yang akan kita tanyakan. Kalau cara instalasi, kita ketik aja 1E. Kemudian misal tentang install offline survei, ketik aja 3F atau mungkin 3E. Jangan diikuti dengan kata-kata yang lain. Kemarin ada juga banyak yang gini. 1E, Pak mau tanya, dadadadadadat. Nah, ya kalau yang megang Pak, kalau Bu. Gitu ya. Ada juga yang misal 3F. Pak ini gimana ya kok gini? Ya nggak bisa, nanti akan dijawab umum lagi seperti itu. Kalau yang kita ketikkan adalah kode saja, sesuai dengan yang ada di sini. Oke, ini selesai. Kemudian saya praktekkan sebentar untuk yang offline survei ya. Saya tak coba mensimulasikan. Bisa chat baru, Barno. Kita coba simulasikan, ya, Bapak Ibu, yang tentang ED. Baik ya, Bapak Ibu, ini tentang tadi saya coba praktekkan sebentar bagaimana sih cara untuk menjawab atau bertanyanya. Ya nggak ada menjawab ya, tapi bertanya di sana. Kemarin saya kasih nama EDS asisten. Oke, contohnya seperti ini. Saya coba hai. Ya, ternyata dia cepet kan balasnya. Beda lagi kalau yang di WA saya, jawabnya masih lama tuh. Ngeten nggih. Di sini saya coba sesuai dengan petunjuk, saya tulis nama Wandoyo. Kemudian operator. Kemudian SMAN 1 Tuban. Aduh, ini kebesaran jari kayaknya ya. Kemudian Kap Tuban. Ya. Oke, dia tetap menjawab tapi jawabannya masih sama. Kita langsung aja ke tanya EDS. Sebetulnya coba kita tanya gitu ya. Nah, sebetulnya di sini sudah banyak sih untuk apa itu? Nah, sudah banyak yang sedang dipikirkan, tapi sementara masih tentang EDS ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika mau tanya tentang tanya EDS, ya kita ketik aja di sini tanya EDS. Yang lain itu masih disembunyikan sebetulnya. Nah, di sini sudah banyak daftar pertanyaan Bapak Ibu. Misal yang terakhir tadi kita coba dulu yang lain ya. 6F. Nah, di sana sudah dijelaskan, buka aplikasi DS offline, pilih menu kuesioner, pilih submenu, dan lain-lain. Kemudian ketik tanya EDS untuk kembali ke daftar pertanyaan. Saya coba lagi ke tanya EDS. Mudah-mudahan kita mampu untuk selalu mengupdate ini ya. Nah, di sana misal kita ini yang 14F tadi ya, yang untuk link alternatif unduh manual instrumen offline survei. Jadi saya ingin mempraktekkan juga bagaimana sih offline survei itu kita bisa memanfaatkan offline survei
dengan cara yang baru, bukan yang melalui in1, in2 kemarin ya. Ini sudah kita sediakan ini apa? Link alternatif yang kita tidak harus download ke ini ya, ke website pusat. Saya coba saja, saya praktekkan, saya download ini. Kemudian kita download. Oke, tetap kita download. Oke ya, kemudian kita pilih buka yang ada di bawah ini. Kita klik buka. Di sini ada konfirmasi ini mau kita buka menggunakan apa? Tentunya offline survei. Oke. Pak Wandaya. Baik. Pak Wandaya Oke. jenengan nge-share screen mboten? Loh, ini belum saya ya Allah, belum saya share screen ya Bu ya dari tadi Bu ya. Maaf. Maaf, saya juga gak ngingetin. Tapi kenapa? Iya. Iya, maaf Bu, makanya ada yang ganjil ini ya Bu ya. Saya ulangi sedikit aja ya Bu ya. Yang di share screen-nya ya Bu ya. Baik. Ternyata ada sesuatu yang terlewati. Baik, tak ulangi dari sini saja. Screen error. Yes. Ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu yang salah satunya. Saya untuk Bu, ini tadi berarti yang tidak tampil mulai dari yang tadi pemaparan awal untuk ini mulai survei online ini belum. Oh, yang offline survei ya Bu ya. Baik, bentar Bu, saya ternyata ada sesuatu yang terlewati ya. Baik, ini yang SD tadi sudah saya hapus. Kemudian saya praktekkan dulu tadi yang di sini. Tanya EDS tadi. Ini sedikit saja karena tadi sudah banyak saya informasikan walaupun belum masuk ke sana. Jadi tak ulangi sedikit saja. Nah, muncul, kemudian kita klik tanya, misal. Oke, di sana sudah banyak yang dipikirkan, tapi yang lain masih kosong. Sementara masih EDS saja. Kita coba di sana tanya EDS. Oke ya. Oke. Kemudian tadi misal pertanyaan 10E. Nah, Bapak Ibu ketika ada pertanyaan yang disampaikan ke kita yang melalui WA atau melalui EDS ini kan ada fasilitas untuk ketik 98 pagar ketika belum ada daftar pertanyaan gitu ya. Tapi kalau itu ternyata sudah ada jawabannya di sana, kami tidak menjawab dan kami tidak mengupdate pertanyaan panjenengan. Tapi kalau memang untuk bisa mengupdate itu ke sistem EDS asisten. Jadi kok saya tanya tidak diupdate ya itu barangkali saja. Mungkin ada yang kami kelewatan, tapi ada juga yang karena sebetulnya pertanyaan itu sudah ada di sana gitu. Oke, ini tadi langsung saya coba ke yang terakhir saja 14F. Oke. 14F sudah ada instrumennya, kita pilih untuk link alternatifnya, misal yang SD, kami download. Kita lanjutkan download.
Oke, kita klik download sekarang. Nah, dia sudah buka, sudah ada. Kita tinggal klik buka yang ada di bawah itu, yang warna biru. Nah, kita buka melalui offline survei. Nah, kita diminta untuk menghapus terlebih dahulu karena sudah ada. Kita SMA, SMP, hapus aja terlebih dahulu. Oh, yang SD ini ya. Yang SD kita hapus juga. Oke. Nah, dia langsung melakukan instalasi di offline survei. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, semuanya yang kemarin ada keluhan, Pak, offline survei itu download instrumennya sulit banget, gini. Ya, sekarang ada solusinya yang seperti ini. Mungkin sebagian sudah mencoba Bapak Ibu. Untuk yang lain, ini adalah alternatif yang disediakan oleh tim EDS pusat, sehingga mudah-mudahan dengan seperti ini target yang seperti disampaikan oleh Pak Mariono tadi pagi itu bisa tercapai. Tadi ini ya targetnya 90%, tapi sebetulnya kami pingin ya mungkin 95% atau 98 gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa ditempuh oleh Bapak Ibu sekalian, oleh teman-teman. Ini prosesnya dia sedang memverifikasi properti. Di sini biasanya tidak terlalu lama Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang sekarang juga tidak terlalu lama ya. Jadi biar tidak menyita waktu panjenengan juga. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom chat. Nanti kita mungkin pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan dibacakan oleh Bu Retno, nanti akan disampaikan ke kami. Selain dari pertanyaan yang ada di sana, nanti panjenengan bisa langsung menanyakan juga. Jadi pertanyaan yang di sana itu maksudnya seperti apa gitu, nanti bisa ditanyakan langsung juga ke kami, baik saya sendiri ataupun mungkin Pak Anang. Jadi nanti tergantung ini ya, tergantung pertanyaannya. Mungkin kalau yang tentang aplikasi akan banyak ke saya karena memang yang saya sendiri melakukan praktek di aplikasi. Tapi kalau Pak Anang dia akan banyak menjawab tentang yang ada di instrumen. Walaupun sebetulnya dua-duanya juga bisa. Pak Anang juga tahu masalah aplikasi ini. Tapi karena mungkin minusnya beliau kan tidak ada media untuk praktek, sedangkan yang saya bisa praktek langsung, sehingga ketika bercerita mungkin ada sedikit penyesuaian seperti itu. Iya Pak Wandoyo. Pak Wandoyo sudah, insya Allah sudah banyak ya paparan yang disampaikan tadi sudah alhamdulillah banyak sekali. Dan ada beberapa pertanyaan ini Pak Wandoyo, ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip gitu ya, yang mirip-mirip tentang responden, tentang kepala sekolah juga mungkin. Ada dari Pak Muhammad gitu. Nanti saya bacakan sekali jalan-jalan mirip sekali Pak. Nanti mungkin bisa dijalankan dalam satu kali penjelasan. Oh gitu, boleh Bu. Ini yang proses ini nanti yang offline survei ini ketika kita tunggu sebetulnya dia juga akan langsung ini saja sih, langsung muncul gitu. Jadi ini saya batalkan nggak apa-apa. Ini prosesnya sebetulnya hanya sampai di sini, nanti ketika dia mengunduh terus instalasi selesai itu bisa langsung digunakan sesuai dengan yang tadi baik
yang saya paparkan atau yang dipaparkan oleh Pak Anang. Jadi proses di sininya tidak perlu ditunggu, langsung kami kembalikan ke Bu Retno sebagai moderator. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang perlu kami tanggapi. Nanti selebihnya kalau memang masih memungkinkan, nanti kita bahas untuk LK-nya. Seperti itu. Nanti ada dua LK yang dari operator dan LK dari pengawas. Mungkin nanti LK dari operator bisa dengan saya, yang LK dari pengawas tentunya oleh Pak Anang. Tapi nanti itu semuanya kita menyesuaikan dengan waktu yang disediakan saja, Bu Retno. Mungkin saya cukup seperti itu, Bu. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih. Ya, makasih Pak Wandoyo, makasih Pak Wandoyo. Saya langsung aja ya Pak Wandoyo, karena mengingat waktu juga sudah 12:04 ini. Nanti saya bacakan beberapa pertanyaan yang mirip saja. Yang mirip dulu maksudnya, tentang kepala sekolah, tentang responden intinya. Ini yang pertama dari Pak Muhammad Rifan. Tahun kemarin ada guru yang purna atau pensiun sudah kita keluarkan. Namun setelah hitung tidak bisa 100%. Yang itu kan tahun 2019. Terus yang dari Bu Titi Purwanti, ada kepala sekolah sudah mutasi, tapi masih tetap di lembaga tersebut. Sehingga kan beliau sudah mutasi tapi masih namanya masih di lembaga, sehingga di dalam lembaga ada 2 kepala sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kepala sekolah dari Pak Dulatif, ini kepala sekolah sudah pensiun. Karena baru pertama kali datang itu masih kayak gimana jadi kok juga susah untuk mengucap dengan peraturan yang sama pertama kali datang. Ini dari mana ya? Iya Bu, suaranya sempat terputus Bu. Maaf, ini ada suara masuk dari mana ini? Yes. Terus itu tadi. Itu saya mau belajar supaya bisa itu dulu Pak Wandoyo tentang responden tadi. Ada 2 kepala sekolah sudah mutasi tapi masih ada di lembaga tersebut. Terus yang kedua, ada lembaga yang rapor mutu 2019 tidak bisa keluar. Perlu diketahui bahwa kepala sekolah sudah data sudah kepala sekolah yang sudah PLT nanti apakah cukup sebagai responden definitif atau juga mengisi sebagai kepala sekolah PLT ya. Itu dari Pak Bupati. Itu dulu sekarang. Baik Bu, untuk esensi dari pertanyaan sudah bisa kami tangkap. Mungkin beberapa saya coba saya jelaskan, kami jelaskan. Nanti apabila ternyata dari yang saya jelaskan itu perlu ada tanggapan, nanti mungkin boleh dikomunikasikan langsung agar bisa berinteraksi 2 arah dengan kami gitu ya Bu ya. Baik, pertanyaan tadi kurang lebihnya tentang responden. Jadi prinsipnya responden yang boleh mengisi itu adalah responden yang statusnya aktif di sekolah. Selain aktif di sekolah, berarti terdaftar di dalam Dapodik. Jadi walaupun dia aktif, tapi kalau tidak ada di Dapodik berarti tidak bisa. Kemudian walaupun dia ada di Dapodik, tapi kalau memang beliaunya sudah tidak aktif, tidak aktifnya itu bisa karena pindah lain, maka dia tidak bisa untuk melakukan pengisian. Namun nanti yang seperti itu sebetulnya diabaikan juga tidak masalah, namun ketika dihapus pun juga tidak masalah. Jadi silahkan yang seperti itu, karena data ini adalah data mengambil dari Dapodik ataupun dari pusat, yang Dapodik dan pusat itu sebetulnya data itu tidak pernah tidak pernah hilang. Data itu hanya statusnya mungkin aktif, nonaktif, disembunyikan dan lain sebagainya. Jadi karena di sana tidak ada penghapusan data, maka referensi-referensi data lama itu sangat memungkinkan untuk tetap masuk dalam EDS kita. Namun tidak ada masalah, jadi nanti kita acuannya ya seperti tadi Bapak Ibu. Atau mungkin Pak Dulatif tadi yang mempertanyakan. Jadi
yang posisinya ada di Dapodik dan statusnya aktif, itu saja yang kita inikan. Selebihnya kita buang atau kita hapus seperti itu atau diabaikan. Kemudian bagaimana dengan PLT? PLT itu dia bisa mengisi sebagai guru, bisa mengisi juga sebagai perwakilan dari kepala sekolah. Jadi nanti silahkan saja kalau menggunakan aplikasi IDS offline berarti kan tinggal melakukan pengisian entah itu langsung dalam laptopnya atau komputer aplikasi komputernya yang digunakan untuk server atau mungkin bisa menggunakan jaringan yang disediakan di sana baik jaringan lokal ataupun jaringan internet sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan selain itu tetap bisa juga menggunakan offline survei. Kalau menggunakan offline survei bedanya ketika beliau ngisi sebagai guru maka NIK atau NUPTK dan NIK dan NUPTK serta dengan email itu adalah milik pribadi atau yang digunakan secara pribadi yang terdaftar dalam EDS atau Dapodik. Namun ketika yang bersangkutan mengisi sebagai kepala sekolah atau PLT kepala sekolah, ketika mengisi menggunakan offline survei, maka emailnya menggunakan email operator yang didaftarkan. Jadi email operator itu kan artinya ya email sekolah yang didaftarkan sebagai akun operator seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Bu Retno. Kalau memang misal ada tanggapan, monggo bisa dihubungkan. Misal tidak, bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang lain. Ya, pertanyaan yang lain saja Pak. Ini kayaknya banyak ini pertanyaan. Ya, selanjutnya dari Pak Arif Bayu SDN Sawahan, Kabupaten Madiun. Pak Wandoyo, untuk file CSV dari offline installer kan ada 2, DBR result dan IC result. Apakah cukup hanya DBR result yang diupload gitu? Oke. Jadi saya jawab langsung, itu sudah pasti hanya DB result saja yang diupload Bapak Ibu. Jadi mungkin kalaupun ada dua file, yang penting pastikan untuk cara pengirimannya sudah tepat, karena di sana itu yang bisa digunakan untuk mengirim itu sebetulnya ada 2 di dalam pilihan offline survei itu. Ada yang melalui ini berbagi, jadi di tombol yang tengah itu terus kemudian ada berbagi, tapi ada juga yang menggunakan amplop. Jadi yang manage terus kemudian pilih yang simbolnya amplop itu ya. Jadi yang penting dikirim melalui yang simbolnya amplop itu, misal keluarnya 2, ya yang 1 aja diupload gitu. Iya. Untuk selanjutnya langsung dari Pak Denny SDN 1 Ardirejo Kepanjen Malang. Pak Wandoyo, pertanyaannya ini agak melenceng dari materi tentang EDS tahun 2019. Bagaimana efeknya jika suatu sekolah tidak menyelesaikan EDS tahun 2019? Jadi rapot mutu 2019 juga tidak ada. Apa pengaruhnya ke yang tahun 2020 dan ke sekolah? Oh gitu. Jadi itu nanti ada 2 jawaban sebetulnya Bapak Bu Retno ya. Jadi saya berusaha untuk menjawab yang efek secara aplikasi saja. Nanti kalau misal efek yang ada berkenaan tentang manajerial atau mungkin tentang kelembagaan dan lain sebagainya, mungkin nanti Pak Anang yang bisa menyampaikan. Secara aplikasi tidak ada efeknya, tidak ada masalah. Memang yang 2019 itu kita ketahui bersama memang banyak permasalahan di sana. Kalau boleh dibilang ya sebetulnya EDS dari awal sampai sekarang itu yang paling dalam tanda kutip itu paling kacau itu ya 2019 itu gitu. Sehingga ya kita buang masa lalu itu, kita buka lembaran baru gitu ya. Jadi kalau memang kemarin belum, toh sekarang sudah 2020 yang EDS-nya juga 2020, oke, kita sepakat kita lanjutkan saja yang 2020, yang 2019 kita tutup saja seperti itu. Nanti kalau efek yang lain nanti barangkali mungkin Pak
Pak Anang yang bisa menyampaikan lebih detailnya. Kalau saya menyampaikan nanti khawatirnya kurang tepat, kurang mengenah, ngoten nggih Bu Nah, monggo barangkali Pak Anang. Barangkali Pak Anang mau menanggapi, menambahi Bapak. Monggo. Tadi Pak siapa Mbak? Pak siapa tadi? Pak Denny. Dari SDN Adirejo Kepanjen Malang. Ya, seperti dikemukakan Pak Wandoyo, sudah Pak, dilupakan saja rapot mutu 2019. Sebenarnya begini Pak, efeknya adalah ketika Bapak tidak memiliki rapot mutu 2019, itu maka Bapak untuk kegiatan SPMI itu untuk tahap perencanaan mutu, nah itu tidak ada ajuan untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang harus dibuat untuk perencanaan pemenuhan mutu 2020. Karena di tahap SPMI, rapat mutu itu dipakai sebagai bahan untuk pemetaan mutu, yang dimana dari langkah pemetaan nanti muncullah rekomendasi untuk pemenuhan mutu yang akan dilaksanakan tahun 2020. Tapi sebenarnya Bapak tidak begitu banyak pengaruh. Kita ketahui bahwa rapot mutu 2019 itu ya keluarnya sekitar Oktober, November gitu. Ya Pak Wandoyo, rapot mutu 2019 Oktober kemarin ya. Nggih Pak. Nah, kalau Bapak 2019 sebenarnya itu memang mohon maaf seperti katakan Pak Wandoyo memang kacau ya. Mestinya dia keluar itu sebelum Desember 2019 sehingga untuk perencanaan 2020. Tetapi karena situasi seperti itu kacau sehingga dia baru keluar Oktober 2019. Nah, untuk sekolah yang sudah punya 2019 memang bisa dipakai untuk perencanaan 2021. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan 2020 ini, nah cepat, berarti rapor 2019 itu ya artinya dalam petik nggak bermanfaat lagi, tidak dipakai untuk perencanaan 2021. Karena Bapak Ibu dengan pengisian ini nanti secara cepat, insya Allah rapot mutu sudah keluar sebelum Desember 2020, sehingga bisa dipakai untuk perencanaan 2021. Seperti itu. Nggih, matur suwun Pak Anang tambahannya. Saya langsung ke pertanyaan selanjutnya nggih Bapak nggih. Dari Pak Barun Budi Cahyono, SMN 1 Sawahan. Saya mencoba upload kuesioner offline survey, hasilnya error untuk jenjang SMP. Mohon solusinya. Saya download dari Google Drive, yang dari BPMP juga error. Nggih, Bu. Itu yang error di upload-nya atau di proses download-nya, Bu ya? Sepertinya upload kuesioner, kuesioner offline survey-nya. Upload kuesioner offline survey-nya. Jadi untuk upload itu memang ada beberapa ketentuan yang memang harus benar-benar diteliti ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama pastikan bahwa data ini data NUPTK ataupun NIK yang digunakan itu sama dengan yang ada di Dapodik dan di EDS. Termasuk emailnya gunakan primary key atau jembatan untuk masuk itu adalah data itu. Kemudian jangan sampai file CSV itu dibuka ataupun diedit karena nanti akan terdeteksi dilakukan perubahan secara ilegal. Terus kemudian ya intinya tadi yang paling signifikan adalah data itu sama. Kemudian ketika misal pernah terjadi saat pengisian itu berhenti atau belum sampai tuntas sudah diselesaikan dulu, itu pada saat mau melanjutkan jangan langsung ke pilihan run lagi, tapi adalah membuka yang lama
yang sudah diisi tadi, kemudian kita meneruskan. Karena nanti kalau kita langsung dilanjutkan di proses pengisian lagi, sebetulnya di dalam data EDS itu nanti akan muncul double sehingga tidak bisa diupload. Jadi memang ada beberapa permasalahan yang mungkin sebagian besar sudah bisa terdeteksi kemungkinan kesalahan itu, tapi ada juga yang mungkin ada kegagalan yang masih belum sepenuhnya kita bisa menjawab secara detail seperti itu, karena kan harus dicek kira-kira permasalahannya itu ada di mana. Namun secara garis besar yang paling sering terjadi, yang paling banyak ya tadi, yaitu di datanya tidak sesuai antara yang ada di EDS dengan yang biodata yang diisikan di offline survei, kemudian ada modifikasi yang secara tidak sengaja ataupun disengaja file CSV tersebut, hal-hal seperti itu. Kalau yang lain-lain mungkin kalaupun ada ya kasuistik lah, ada kasus-kasus tertentu yang mungkin masih perlu dicarikan jalan keluarnya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bentar. Untuk selanjutnya pertanyaannya ini sepertinya tadi banyak yang sudah dijawab ya, ini dari Pak Muhammad Ridwan ini tentang guru yang purna masih masuk di aplikasi, ada PTK yang tidak masuk aplikasi, data kepala sekolah tidak masuk, dan data operator menjadi ganda. Terus kemudian setelah install PMP, data kepala sekolah di Dapodik di manajemen pengguna hilang, tergantikan data operator lama. Itu Pak, dari Pak Muhammad Ridwan. Itu saya jawab secara global mawon Bu Retno. Itu sebetulnya beberapa permasalahan yang bisa dianggap tidak masalah juga, karena sebetulnya itu hanya data dalam tanda kutip itu data yang ini ya, kalau bahasa kasare gitu ya, data sampahnya gitu loh, yang ini ngikut, tapi sebetulnya datanya ngikut pun tidak ada masalah. Seperti tadi data operatornya ganda, sehingga kepala sekolah itu misal ya bisa mengentri 2 kali. Kalau dia lupa, misal yang pertama dia ngentri menggunakan email ini, terus kemudian dia ngentri lagi menggunakan email ini gitu ya. Ya kita hapus saja. Yang di EDS-nya data kepala sekolah itu kita hapus, kita jadikan satu saja. Kemudian data operator kita hapus, kita jadikan satu saja untuk meminimalisir kemungkinan permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu. Kemudian data sama, data kepala sekolah, kemudian data ini, intinya kalau belum masuk itu kan ada beberapa tahapan teknis yang bisa dicoba. Bagi yang belum masuk, kalau awalnya menggunakan tarik data, coba di uninstall, kemudian EDS-nya, kemudian diinstal lagi menggunakan Previl. Kalau dengan cara itu masih tidak masuk, coba EDS dan Dapodiknya di uninstall. Dapodiknya install ulang, gunakanlah dengan cara registrasi online di Dapodiknya. Tapi kalau untuk saat 1-2 hari ini, karena traffic ke pusat lagi tinggi, dengan bertepatan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga Dapodiknya agak kurang lancar proses sinkronisasinya, ya mungkin bisa dikerjakan di lain waktu yang bukan di hari-hari ini ya. Itu kalau sudah dilaksanakan seperti itu, mereka coba tarik data. Kalau memang ditarik data masih tidak juga, ya berarti gunakan Previl lagi, tapi dia kan setelah melakukan install online tadi. Kalau dengan 4 cara tadi masih belum berhasil, bisa jadi PTK tersebut sebetulnya di Dapodik dia belum memiliki akun. Kalau ternyata menurutnya sudah memiliki akun dan sudah verifikasi tapi masih seperti itu, ya itu kembali lagi ke permasalahan khusus yang mungkin perlu ada informasi yang detail, mungkin nanti bisa kita sampaikan ke tim yang ada di pusat. Karena kalau sudah tahapan-tahapan itu sudah dilakukan, yang sudah itu semuanya akhirnya bisa terselesaikan, bisa muncul.
Ya hanya saja mungkin kita agak perlu waktu dan agak ribet ya, karena harus ada itu tadi, harus install ulang, install lagi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu jawaban globalnya, Bu Retno. Iya. Makasih Pak Wandoyo. Ini dari Bu Titi ini sebenarnya juga bisa dari jawabannya Pak Wandoyo tadi ya. Ada lembaga yang guru munculnya hanya 4, yang lain tidak bisa masuk. Oke. Iya, jawabannya itu sama seperti yang tadi prosesnya, Bu. Sama prosesnya. Ini Iya. yang dari Pak Adi Kurniawan kok di private sama aku saya. Mungkin salah. Ini dari Pak Adi Kurniawan, SD Negeri 1 Mulia Agung. Jika mengambil data Dapodik, di SD saya ada guru yang belum masuk di EDS, padahal dia mulai mengajar tahun 2006. Dan Dapodik selalu sinkron minimal 3 bulan sekali. Apakah jika sudah di patch bisa muncul? Karena EDS 2020 belum saya patch kan. Oke. Jadi itu jawabannya juga sama ya, Bu, karena memang sebetulnya gini, di EDS sama di Dapodik itu memang sedang dipersiapkan patch-nya. Tapi kalau misal kita menunggu patch yang belum pasti rilisnya kapan, kita bisa menempuh cara-cara yang seperti tadi, Bu. Jadi yang ada tahapan-tahapan percobaan seperti tadi. Tapi kalau memang sudah seperti tadi masih belum juga, ya berarti mau nggak mau kita menunggu patch-nya keluar. Tapi jangan langsung setiap ada permasalahan, oh ini paling karena patch ini. Nanti ya bisa-bisa nanti setelah ada patch, ya masih saja terjadi permasalahan karena memang permasalahan itu bukan karena dari aplikasinya, tapi ada hal lain seperti itu. Makanya baiknya tahapan-tahapan tadi tetap dilakukan, tapi kalau memang masih sama, ya mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan di patch. Nah, Bapak Ibu, sepertinya jawabannya Pak Wandoyo tadi sebenarnya sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat itu ya. Sepertinya jawabannya memang itu gitu, harus diikuti langkah-langkahnya tadi Pak Wandoyo ya. Betul, Bu. Ini tentang kuesioner survei online dari Bu Novita Trilestari. Dia mencoba mendownload kuesioner di survei online pada lihat kesalahan berwarna merah. Maksudnya seperti apa ini Bu Novita? Seperti apa? Mungkin bisa bisa langsung diminta untuk komunikasi yang Bu Novita. Bu Novita. Oh ya Pak Wandoyo. Tapi kan jenengan tentang open survey tadi kan jangan sekali-kali buka file CSV. Seandainya sudah pernah tanpa sengaja atau pengen lihat itu bagaimana, sudah kadung kelihat gitu, kadung terbuka, kadung walaupun nggak diapa-apakan gitu. File offline survei yang CSV itu bisa dilihatnya kan ketika sudah dikirim, Bu. Jadi kalau sudah terlanjur seperti itu, ya kita kirim aja ulang dari aplikasi offline surveinya. Seperti itu, Bu. Jadi yang tadi sudah terlanjur sudah terlanjur dibuka, itu hapus saja, kemudian kita kirim ulang dari offline surveinya, nanti itulah yang coba kita upload. Oke. Monggo Bu Novita monggo Bu Novita di-unmute dulu, Bu Novita. Mic-nya diaktifkan. Oke, masih mute itu Bu Novita. Yang di bawah sebelah kiri, Bu ya. Coba ada gambar mic itu, silahkan diklik agar nanti muncul ini. Jadi di sebelahnya ada gambar video, terus sebelahnya itu kan ada gambar mic, ada tulisannya mute, itu silahkan diklik agar nanti bisa unmute. Iya, belum bisa. Oh, sudah. Monggo kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Novita Trilestari dari SDN Andansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Tadi kan saya mencoba membuka survei online dan saya coba mendownload kuesionernya. Tapi permasalahannya ada pada di sini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tombol. Jalankan, kelola survei, sama kelola tanggapan. Di sebelahnya jalankan itu ada lihat kesalahan, itu berwarna merah, Pak. Oke, coba ditampilkan di ini Bu. Di situ. Iya. Baik Bu, kami menangkap yang panjenengan maksud. Sebetulnya di situ itu pertanyaan yang seperti itu sebetulnya sudah kita taruh juga di EDS asistenku. Tapi nggak apa-apa, kita sampaikan. Tapi nanti jenengan bisa juga mencoba dari EDS asisten yang tadi sempat saya demokan, itu ditanya di sana. Ada di kode tertentu itu tentang itu. Di situ ada di pilihan manage atau yang di sebelahnya itu ada tombol refresh. Itu jenengan klik refresh gitu, nanti lama-kelamaan dia akan selesai. Sebetulnya itu adalah proses instalasi yang belum 100% selesai gitu loh. Jadi makanya dia muncul ini gambar merah di situ. Nanti lakukan refresh nanti kemudian dia insya Allah bisa selesai dengan hanya dengan cara seperti itu. Apa yang ini ya, Pak? Oh sih, sebentar. Coba lagi. Pak, mundur sedikit, ada mundur dikit, Pak. Belum, enggak maju lagi. Kok tampilannya? Iya, coba. Diklik itu saja. Coba lagi atau muat ulang survei. Iya, di situ. Jadi itu dicoba diklik refresh. Nanti kalau memang masih nggak bisa, coba ini Bu, smartphone-nya bisa di restart terlebih dahulu, dimatikan, dinyalakan lagi, terus kemudian kita klik di sana. Intinya dia belum 100% memuat instrumen itu dengan sempurna. Hanya seperti itu permasalahannya. Atau paling mentok ya itu dihapus, kemudian kita download ulang dan install ulang ininya gitu. Mungkin seperti itu jawabannya Bu Novita. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu Novita. Ya, terima kasih Pak Wandoya. Barangkali dalam. Ada siapa? Ini Pak Wandoya, Bu Ismi ini bertanya ini. Oh, Bu Ismi. Respondennya itu enggak sampai 8. Oh, ya. Misalnya 5 Pak Wandoya, kepala sekolah sama 4 guru misalnya. Itu bisa enggak nanti 100%? Oh, iya. Baik Pak, yang seperti itu untuk 2020 sesuai dengan konsep bisa Pak. Namun agar itu terdeteksi memang hanya 5 atau sesuai dengan jumlah itu, nanti untuk responden yang lain-lain itu dihapus saja. Yang misal ini sebetulnya hanya ada 5 tapi di sini muncul 8 karena yang 3 itu adalah yang sebetulnya ini responden yang sudah purna gitu ya. Itu yang 3 tadi dihapus saja. Artinya dia hanya di sana terdeteksi hanya ada 5 saja, sehingga walaupun hanya 5 itu tetap bisa 100%. Itu pertanyaan Bu Ismi dari tadi yang belum terjawab itu. Mungkin Bu Ismi perlu bicara sendiri itu mungkin. Oh, monggo Bu Ismi kalau atau siapapun kalau mau masih menghendaki untuk bicara dengan para pemateri kita, monggo Bapak Ibu. Silakan. Ini saya juga sudah nge-share tentang EDS asisten ya yang dimiliki oleh LPMP. Monggo Bapak Ibu bisa nyoba-nyoba bertanya. Insya Allah sedikit banyak akan ada jawaban-jawaban yang akan membantu Bapak gitu, Bapak Ibu semuanya. Monggo dicoba, ada di save nomornya nggih. Yang EDS asisten 2020 itu monggo di save nomornya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang hari ini belum terjawab atau Ibu belum muncul pertanyaan, nanti ketika ada pertanyaan muncul bisa Ibu tanyakan di LPMP EDS asisten 2020. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, ini dari Pak Arif Wahyu ini tidak saya bacakan karena sepertinya juga
sudah terwakili oleh pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Mohon maaf ini Pak Ribayu, saya tidak saya bacakan. Mengingat waktu juga sudah sesuai yang saya sampaikan tadi pagi, harusnya sudah kita selesaikan, kita masuki pada sesi selanjutnya. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan kita cukupkan sampai sini Bapak Ibu ya. Tadi kalau masih ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu bisa buka di IDS Asisten 2020 LPLP Jawa Timur. Untuk selanjutnya kita memasuki pada sesi testimoni atau kesan dan pesan. Barangkali Bapak dan Ibu ingin menyampaikan, ingin mengajukan diri untuk memberikan testimoni, monggo Bapak Ibu. Kalau tidak saya tunjuk ya. Kalau sudah saya tunjuk dilarang menolak. Monggo Bapak Ibu resen saja. Monggo yang dari pengawas 1, pengawas dari mana nih? Dari Kabupaten Malang, monggo. Pengawas dari Kabupaten Malang dulu, kemudian operator dari Kabupaten Malang. Monggo. Ayo Bapak Ibu, segera. Biasanya minta ditunjuk itu Bu Retno. Jablon nggih. Iya. Sudah, saya tunjuk. Rosil atau Pak Wijianto nih? Siapa Mas? Siapa Pak? Pak Rosil atau Pak Wijianto mungkin? Iya, monggo. Pak Wijianto kosong ada gambarnya. Oh, langsung aja Pak Dulatif. Monggo Pak Dulatif. Tadi pertanyaan. Ya, itu udah siap tuh Pak Dulatif, Bu. Monggo Pak Dulatif, saya spotlight dulu. Silakan Pak Dulatif, bisa menyampaikan kesan dan pesan ya Bapak. Di-unmute dulu Bapak. Yang di bagian bawah ada gambar mic Bapak, di bawah sebelah kiri ada gambar mic, silahkan diklik. Yang ada tulisannya mute, mohon maaf. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengharap untuk PMP ini agar nanti bermanfaat untuk program sekolah ke depannya. Ini kan baru di launching atau diluncurkan pertengahan November. Di satu sisi, kalau ini nanti tidak selesai sampai akhir Desember, maka atau hasilnya keluar setelah Desember seperti bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin, maka hasil supervisi mutu atau rapor mutunya itu kurang bermanfaat bagi sekolah yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu kami harap berikutnya tahun-tahun ke depan, syukur kalau tahun ini bisa sebelum Desember, 31 Desember selesai. Harapan kami itu, sehingga nanti hasil rapor mutu itu sangat bermanfaat, baik bagi lembaga maupun di Dinas Pendidikan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun Pak Dulatif. Semoga itu harapan kita semua ya Bapak. Semoga tahun 2020 ini lancar semuanya sampai akhir tahun ini. Monggo Bu Novita saja saya tunjuk untuk memberikan testimoni kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan duta pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kerjanya mana dan dari kabupatennya? Ya, saya Novita Tridastari dari SDN 3 Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber dan Ibu Retno selaku pembawa acara yang telah memfasilitasi kami. Semoga materi pada hari ini dari pagi sampai siang ini dapat bermanfaat dan dapat menjadikan
PMP tahun ini bisa lebih berkembang daripada PMP tahun lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang dari Kabupaten Madiun bisa bicara juga, bisa menyampaikan tanggapannya juga, menyampaikan testimoninya. Yang dari Kabupaten Madiun, Bapak Ibu monggo, apa ya? Kabupaten Madiun. Bapak Ibu yang dari Kabupaten Madiun, Pak Sikun, Pak Sikun. Oh, Pak Sikun. Lagi di jalan. Masih di jalan. Tidak apa-apa ya Pak ya. Monggo. Bapak masih suaranya masih aneh. Oh, Bapak Mas. Tidak apa-apa tak Bapak bicara ini. Kemudian ada Pak Sumardi, Ibu Ani. Bapak masih unmute, Bapak masih mute Bapak. Halo? Sudah? Ya, sampun. Ya, ini gua tak minggir dulu sebentar ya dalam perjalanan. Ya, Tapi memantau terus. Baik, terima kasih Bu Retno atas kesempatannya. Ini dari Kabupaten Madiun. Ada dua hal prinsipnya yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait terima kasih untuk materi hari ini. Ini tentunya akan lebih memahamkan bagi kita pengawas, kemudian operator, dalam rangka nanti untuk mendampingi atau membimbing teman-teman pada saat mengisi rapot mutu, data EDS-nya. Yang jelas, mudah-mudahan berharap untuk aplikasi ke depan tidak terus-menerus berubah atau macet sehingga nanti penguploadan data ini bisa tepat waktu. Kalau penguploadan data tepat waktu, insya Allah nanti rapot bisa juga tepat waktu, sehingga manfaat dari munculnya rapot betul-betul juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dalam perencanaan untuk pelaksanaan pengembangan sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Ini dari kami, Bu Retno, mudah-mudahan betul-betul apa yang kita harapkan bersama dari penjaminan mutu atau pemetaan mutu ini nanti memiliki manfaat yang tinggi bagi sekolah utamanya dan untuk dinas pendidikan pada umumnya dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Demikian, terima kasih Bu Retno. Terima kasih. Terima kasih Pak Sikun. Jangan jalan dulu, yang positifnya foto Bapak jangan jalan dulu. Untuk Bu Dewi Ayat, jadi monggo dibuka dulu anunya bisa menyampaikan kesan dan pesan Bu Dewi Hapsari dari SMP 2 Geger Kabupaten Madiun. Bisa menyampaikan kesan dan pesannya sebentar? Ya. Enggak apa-apa, ulap. Di-unmute dulu Bu Dewi. Monggo silakan. Ya, sampun Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ayu Hapsari dari SMP Negeri 2 Geger. Untuk materi dari LPMP kali ini, karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman lainnya juga mewakilkan pertanyaan saya, dan semoga proses pengerjaan EDS di sekolah saya bisa maksimal sesuai arahan-arahan yang diberikan pada materi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, matur suwun semuanya yang telah memberikan pada siang hari ini, dan semua teman-teman peserta, Bapak Ibu peserta yang sudah menghadiri kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya sesi foto pertama, mohon Bapak Ibu yang peserta membuka fitur videonya ya Bapak Ibu, karena ini adalah sesi dokumentasi sebagai bahan laporan kami bahwa kita bersama telah mengikuti kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Jadi Bapak Ibu mohon bantuannya untuk membuka atau mengaktifkan fitur videonya. Alhamdulillah. Agung, sudah siap? Ya. Iya Bu, sambil menunggu banyak yang belum membuka ini Bu, saya cek sini ada 4 layar ini. 4 layar. Bapak dan Ibu.
Ya, terakhir masih belum banyak yang buka. Yang layar Buka terakhir. sebentar layarnya. Bisa dibuka sebentar saja. Paling cuma 4 jam. Salah lagi ya. 4 menit. Enggak. Oke, Bapak Ibu, jadi nanti mohon ditahan senyumnya sampai potret jepretan yang keempat, karena kita nggak tahu nanti Bapak dan Ibu ada di layar keberapa, Bu Nurma. Oke, Bu Retno bisa di Bapak, nanti saya akan ini layar pertama. Karena kita semua tidak tahu ya kita berada di layar mana. Berarti mohon ditahan senyumnya kiri kanan 5 menit 5 cm katanya para narasumber. Satu, layar pertama 1, 2, 3. Oke, layar pertama selesai. Layar kedua. Satu. Pak Sikun, walaupun tetap senyum Pak Sikun. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. Mas Kifan senyum. Pak Endra sakit toh Pak Endra? Pak Endra lagi sakit toh? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Yang terakhir. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ampun, alhamdulillah. Kita sudah melewati tiap sesi, ya Bapak, tiap sesi kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir. Tapi nanti Bapak Ibu yang tadi merasa namanya belum dipanggil pada pembacaan daftar hadir, mohon tidak keluar dulu ya. Untuk selanjutnya. Baiklah, ini sudah sampai pada acara. Mohon maaf semuanya. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan saya, Bi Agung, sebagai host, kemudian panitia semuanya, dan kepada dua narasumber, Pak Wandoyo. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bu Retno. Daftar hadir saya kendala surat tugas nggak bisa, ini gimana? Kenapa Pak Sikun? Kendala surat tugasnya kita belum di-upload sama teman-teman. Oh, enggak apa-apa, tenang aja. Tapi registrasi sudah kok. Oh, insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu pengawas yang selalu super, dan teman-teman operator yang juga sangat hebat. Kepada Bapak Ibu semua, dunia pendidikan dan perbaikan kualitas data mutu pendidikan di Kabupaten Malang dan Kabupaten Madiun kami titipkan. Saya selaku moderator mohon diri, undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama mendampingi Bapak pada kegiatan pada hari ini, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan dalam selama acara ini. Semoga kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Bila ada amin. Bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, insya Allah kita akan bertemu lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sama-sama kepada Mbak Retno, Mbak Eno, terima kasih.